Selamat menjalankan masa Advent. Selamat tahun baru liturgi Bapak Ibu, saudara-saudariku terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya Pater Dion Damis SPD dalam renungan harian Embun Sabda hari Minggu pertama masa Advent tahun B 29 November 2020. Minggu pertama Advent menandakan awal tahun liturgi yang baru. Sebagaimana kita tahu, selama masa Advent, gereja memberikan kesempatan kepada kita untuk merenungkan dan mempersiapkan diri secara rohani bagi kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Setidaknya ada 3 bentuk kedatangan Yesus yang menjadi fokus refleksi kita selama masa Advent ini. Kita menyambut kedatangan, atau lebih tepatnya merayakan kembali kedatangan Yesus yang pertama dalam peristiwa kelahirannya di Bethlehem ribuan tahun yang lalu. Satu momen di mana Tuhan masuk dalam sejarah lewat putranya yang menjadi manusia dan diam di antara kita. Kedua, kita mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua atau pada akhir zaman. Dan inilah yang menjadi fokus refleksi pada hari Minggu pertama Advent. Apakah Tuhan hanya datang pada awal dan akhir sejarah? Tidak. Tuhan tidak hanya datang di Bethlehem ribuan tahun yang lalu. Tuhan tidak hanya datang pada akhir zaman untuk mengadili orang yang hidup dan mati. Dia senantiasa hadir dan datang kepada kita setiap hari. Maka selama masa Advent, gereja mengajak juga kita untuk siap menerima kehadiran Tuhan saat masuk ke dalam hidup kita setiap hari. Tuhan telah datang, Tuhan senantiasa datang, dan Tuhan akan datang. Inilah kebenaran iman yang diwartakan kepada kita selama masa Advent ini. Dia datang, jelas bukan sekedar untuk jalan-jalan, tetapi untuk misi penyelamatan, untuk misi kasih Allah yang mau menyelamatkan manusia. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pada titik inilah masa Advent sekaligus mengajak kita untuk menantikan dengan rindu kedatangan itu, siap menyambut Tuhan. Maka kata kunci dalam masa Advent bukan sekedar kedatangan, tetapi penantian dan atau menantikan. Bacaan-bacaan hari ini membantu kita untuk memaknai penantian tersebut, khususnya penantian akan kedatangan Yesus yang kedua pada akhir zaman. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama Nabi Yesaya berdoa mohon kehadiran aktif Tuhan di tengah komunitas Yahudi yang baru kembali dari pembuangan Babylon. Yesaya mengungkapkan kerinduan hati orang Israel yang sedang didera penderitaan karena dosa-dosa mereka. Yesaya mewakili umatnya mengaku bahwa mereka telah berdosa dan telah menyalahgunakan anugerah-anugerah yang Tuhan berikan kepada mereka. Dalam bacaan kedua kita dengar Santo Paulus mengungkapkan syukurnya atas karunia berlimpah yang dianugerahkan Tuhan kepada umatnya, khususnya jemaat di Korintus. Mereka diperkaya karena Tuhan Yesus. Di balik doa ini ada harapan dari Paulus agar jemaat di Korintus tidak menyalahgunakan karunia dan karisma yang mereka terima dari Tuhan, tetapi tetap siap menyambut kedatangan Kristus yang kedua. Injil menekankan bahwa dalam proses menantikan kedatangan kembali anak manusia, para murid perlu mengembangkan sikap hati-hati dan berjaga-jaga. Hati-hati dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba, kata Yesus.
Lewat perumpamaan tentang seorang yang bepergian dan menyerahkan tanggung jawab kepada para hambanya, Yesus menekankan sikap hati-hati dan berjaga-jaga, yang berarti bahwa tetap melaksanakan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada masing-masing sesuai dengan tugas-tugas. Inilah cara yang tepat untuk menyambut kedatangan Tuhan yang tidak bisa diprediksi, yang waktunya kita tidak tahu. Sabda Tuhan hari ini memberikan pesan rohani kepada kita. Di satu sisi menekankan bahwa Tuhan itu setia, firman-Nya tidak berubah. Meskipun saat kita jatuh dalam dosa dan memiliki kecenderungan untuk menolak hal-hal rohani, kita diberikan harapan bahwa masih ada kemungkinan untuk berubah, dan kita masih memiliki kemungkinan untuk tidak bercacat di hadapan Allah. Di sisi lain, kita diharapkan untuk mengarahkan seluruh hidup kita sebagai sebuah penantian akan kedatangan Tuhan. Hati-hati dan berjaga-jagalah bukan soal sikap pasif, tetapi sebuah peringatan dan sekaligus undangan untuk melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Seseorang harus aktif secara rohani dan konsisten menghidupi iman dan panggilannya. Santo Paulus meminta kita untuk merenungkan anugerah luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Anugerah adalah tugas, kepercayaan adalah tanggung jawab. Itu kata orang-orang bijak. Menantikan kedatangan Tuhan atau sikap waspada dapat kita ungkapkan dengan hidup dalam kesadaran. Anthony DeMello dalam bukunya Awareness mengatakan bahwa seringkali kita manusia itu tidur, hidup dalam tidur, bekerja sambil tidur, makan sambil tidur, menikah juga dalam keadaan tidur. Dalam arti apa? Kita tidak memiliki kesadaran penuh atas hidup kita, atas apa yang kita lakukan. Maka berjaga-jaga dalam konteks ini adalah panggilan untuk selalu bangun, selalu menyadari, terutama menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Kita perlu hidup dalam kesadaran iman, kesadaran akan kehadiran Tuhan. Bunda Teresia dari Kalkuta pernah berkata, apapun yang Anda lakukan di keluarga Anda, untuk anak-anak Anda, untuk suami Anda, untuk istri Anda lakukan untuk Yesus. Artinya apa? Bahwa kita menyadari apa yang kita lakukan itu kita lakukan untuk Tuhan. Waspada dan berjaga-jagalah berarti juga kita menjalani hidup dengan orientasi pada masa yang akan datang. Orientasi bukan hanya untuk hidup hari ini, namun tidak berarti juga bahwa karena kita terlalu berpikir akan masa yang akan datang, kita lupa akan hidup kita hari ini. Kita lupa akan penghayatan, pelaksanaan iman kita dalam kehidupan kita sehari-hari karena pikir terlalu jauh. Undangan untuk berjaga-jaga pada kedatangan Yesus kedua bukan berarti bahwa kita hanya memikirkan tentang yang di ujung sana, tetapi apa yang ada di sana mulai dihayati dalam kehidupan hari ini. Mulai berjaga-jaga dengan pola, dengan cara, dengan penghayatan iman kita pada hari ini. Saudara-saudara terkasih, sabda Tuhan hari ini mungkin tidak terlalu berbicara kepada kita zaman ini, karena mungkin kita tidak memiliki kerinduan akan kedatangan Yesus yang kedua seperti kerinduan yang dimiliki oleh para rasul, seperti kerinduan yang dimiliki oleh umat Kristen perdana yang sempat mengalami Yesus yang historis. Meskipun demikian, kata-kata Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa menanti, mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan adalah panggilan dan ungkapan iman seorang murid Yesus. Kita perlu mengembangkan seni menanti seperti yang diharapkan Tuhan. Kepercayaan kita, iman kita, dan kerinduan
kita akan kedatangan Tuhan membantu kita untuk bertahan dan setia dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Dengan kata lain, membantu kita untuk tetap memiliki harapan di tengah kesulitan-kesulitan hidup ini. Selain itu, kesadaran, kerinduan, iman kita akan kedatangan Tuhan membuat kita hidup dengan penuh sukacita apapun situasinya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.